Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih di acara Sukses UTBK juga SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Ini adalah video pertemuan kedua mengenai sistem endokrin ataupun sistem hormon, teman-teman, gitu ya. Nah, di pertemuan pertama sempat kita bahas ada 5 soal yang telah kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan teman-teman soal yaitu bermulai dari soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 11 ya. Kita akan lanjutkan, kemarin sempat sampai nomor 5 di pertemuan pertama. Nah, kali ini kita akan masuk ke soal yang ke-6. Baik, di soal yang ke-6 ini teman-teman kita akan masuk, bisa diperhatikan sama teman-teman, katanya kelenjar berikut ini termasuk ke dalam kelenjar endokrin kecuali, oke baik, kita akan bahas-bahas ya. Ini adalah gambar mengenai kelenjar endokrin teman-teman, backgroundnya ya sudah saya perlihatkan. Nah, berbicara sistem endokrin, teman-teman, dia merupakan sekumpulan kelenjar gitu ya dan organ yang tentu perannya adalah menghasilkan hormon. Makanya disebut sebagai kelenjar endokrin gitu atau sistem endokrin gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kedua, kelenjar endokrin ini dia teman-teman nanti dia mampu, peran utamanya itu dia kan menghasilkan suatu hormon gitu kan ya. Yang nantinya hormon ini yang akan dikeluarkan, dia langsung dikeluarkan menuju ke aliran darah teman-teman gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mempengaruhi kerja dari organ atau jaringan lain yang ada di dalam tubuh. Jadi sel-sel targetnya akan dicari gitu ya lewat aliran darah. Jadi hormonnya dikeluarkan lewat pembuluh darah, aliran darah. Nanti dari aliran darah dia akan mencari organ yang memang yang akan dia tuju untuk dipengaruhi gitu ya. Seperti itu. Nah, kelenjar endokrin ini teman-teman nanti terdiri atas 7 macam teman-teman, 7 macam yang paling penting, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada yang disebut sebagai kelenjar hipofisis gitu ya. Yang kedua ada yang disebut sebagai kelenjar tiroid, ada yang disebut sebagai kelenjar paratiroid, ada yang disebut sebagai kelenjar adrenal, ada yang disebut sebagai kelenjar pankreas, gonad, dan juga timus teman-teman. Ini adalah kelenjar yang terlibat di dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem endokrin gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ini dia gambarnya. Jadi yang pertama ini adalah kelenjar hipofisis teman-teman, berarti ada di daerah kepala kita gitu ya. Terus turun ke daerah bawah ada yang disebut sebagai kelenjar tiroid teman-teman. Tiroid itu dia ini yang paling besarnya. Nanti di samping kiri samping kanan ada titik-titik. Di sini ada titiknya ada 2 atas dan bawah. Di sini juga ada titiknya 2 atas dan bawah. Nah, titik-titiknya itu disebut sebagai kelenjar paratiroid teman-teman gitu ya. Jadi paratiroid itu melekat nempel pada kelenjar tiroid. Terus ada kelenjar yang disebut sebagai kelenjar timus, turun ke daerah bawah teman-teman. Ini adalah kelenjar timus gitu ya. Yang besar itu ketika masa usia masih kanak-kanak, anak-anak gitu teman-teman ya. Nah, ketika dewasa ini dia akan mengecil gitu. Terus turun lagi ke daerah bawah di atas ginjal ada yang disebut sebagai kelenjar adrenal gitu ya atau kelenjar suprarenal gitu ya. Terus berdekatan dengan ginjal ada kelenjar juga, ada yang disebut sebagai kelenjar pankreas. Jadi kalau kelenjar adrenal melekat, nempel pada kedua ginjal tubuh kita gitu ya di daerah atas gitu. Nah, sedangkan pankreas dia berdekatan di daerah depan, di daerah perutnya ya. Ini adalah pankreas. Turun lagi ke daerah bawah, kalau misalkan ini adalah perempuan, maka akan bertemu dengan suatu kelenjar yang disebut sebagai ovarium. Ini dia kelenjar gonad gitu ya, yang ada di perempuan, ovarium. Nah, sedangkan kalau di laki-laki, gonadnya itu disebut sebagai kelenjar testis gitu. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan sistem endokrin. Oke, berarti kecualinya adalah kelenjar susu gitu, teman-teman ya. Itu nomor ke-6. Gampang ini ya. Oke, baik. Soal nomor ke-7 teman-teman bisa diperhatikan. Soal yang nomor 7 ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas tuntas juga. Ada soal-soal nomor 7 tentang fungsi dan kelenjar hipofisis.
8 peran hormon korteks, 9 kerja dari hormon insulin, 10 pengaturan kadar glukosa dalam darah, dan 11 mengenai kelenjar endokrin yang mengatur kadar kalsium. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Disebutkan di soal nomor 7 ini katanya fungsi kelenjar hipofisis antara lain berkaitan dengan pertumbuhan tinggi seseorang. Betul atau salah? Oke, kita bahas nanti ya. Sebab fungsi kelenjar hipofisis antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang panjang katanya. Baik, oke, kita akan bahas ya. Kelenjar hipofisis ini dia teman-teman gambarnya ya. Ada bagian posterior, ada bagian anterior. Baik, berkenaan dengan kelenjar hipofisis, maka dia itu terletak di dasar otak, teman-teman, gitu ya. Tepatnya itu dia ada di bawah dari hipotalamus. Nah, hipofisis ini dia memegang peranan yang sangat penting terhadap koordinasi kimia tubuh, teman-teman, gitu ya. Nah, makanya si hipofisis ini dia disebut sebagai, atau nama lainnya atau orang lain menyebut sebagai master of glands, gitu ya. Jadi saking pentingnya di dalam tubuh kita, gitu. Nah, yang kedua, teman-teman, salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis itu ada yang bernama GH atau growth hormone, gitu ya. Nah, GH ini, teman-teman, dia punya peran penting di dalam proses pengaturan pembelahan sel, gitu kan ya, pertambahan volume dan juga regenerasi sel. Ini dia berkenaan dengan GH, berarti pertumbuhan nih GH ini, gitu ya. Nah, hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan tinggi seperti halnya yang dikatakan di soal, teman-teman, gitu ya. Dan ditandai dengan pertumbuhan tulang panjang, gitu teman-teman. Itu dia berbicara suatu hormon yang disebut sebagai GH atau growth hormone. Jadi hormon ini itu dia berperan di dalam pertumbuhan tinggi, gitu ya. Terus juga ditandai dengan pertumbuhan tulang-tulang panjang. Itu peran dari GH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, gitu ya. Nah, jika seseorang, teman-teman, kekurangan hormon somatotropik atau yang kita sebut sebagai GH ini, teman-teman, gitu ya, dia akan menyebabkan suatu penghambatan, gitu ya, khususnya pada pertumbuhannya. Nah, apa yang terjadi ketika GH pada seseorang ini turun? Maka biasanya dia punya kelainan yang disebut sebagai dwarfism, gitu ya. Atau kita kenal dengan nama cebol. Jadi pendek, teman-teman. Itu ya kalau kekurangan GH ini. Oke, baik. Nah, namun sebaliknya ketika seseorang kelebihan hormon somatotropik atau GH ini, teman-teman, nama lain dari GH ini, gitu ya. Dia akan menyebabkan pertumbuhan yang terlalu tinggi. Jadi berlebihnya itu juga berbahaya, gitu ya. Bisa menyebabkan kalau pertumbuhannya keluarnya masa pertumbuhan, teman-teman, misalkan keluar GH ini berlebih di masa pertumbuhan, maka orang tersebut akan menyebabkan gigantisme. Artinya memiliki tubuh yang sangat tidak normal, tinggi banget, gitu ya. Tetapi ketika GH ini dia berlebih pada orang-orang dewasa, apa yang terjadi? Maka biasanya orang dewasa itu dia punya kelainan yang disebut sebagai akromegali. Jadi pertumbuhannya bukan tambah tinggi, bukan ke atas, tapi dia melebar, gitu ya, ke samping. Gitu, itu pertumbuhan ketika tulang-tulang sudah mencapai puncak dewasa, gitu ya. Nah, kalau kelebihan GH lagi, maka akromegali, tulang-tulangnya dia melebar ke samping, gitu ya, akromegali. Oke, nah ini dia teman-teman hormon-hormon atau yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis, gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti kalau berbicaranya kelenjar hipofisis bagian posterior, dia menghasilkan oksitosin dan juga dia menghasilkan ada yang disebut sebagai ADH, gitu ya. Ini adalah yang posterior. Nah, sedangkan kalau yang interior, teman-teman, ini banyak dihasilkan. Yang pertama adalah TSH, ini dia mempengaruhi tiroid. Terus ACTH, ini adalah hormon yang mempengaruhi kelenjar adrenal. Terus FSH dan LH ini yang mempengaruhi kelenjar gonad, teman-teman, testis ataupun ovarium. Terus ada GH, ini dia yang mempengaruhi proses pertumbuhan tubuh seseorang. Terus ada prolaktin atau PRL, ini dia berperan merangsang kelenjar mamae di dalam proses produksi ASI, gitu ya. Terus ada yang disebut sebagai endorfin, teman-teman. Ini dia hormon yang dikeluarkan di dalam proses seseorang ketika dalam keadaan senang, gitu ya. Itu dia semua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisisnya bagian anterior, teman-teman, gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi, teman-teman, jawaban yang betul adalah dua-duanya betul dan saling berhubungan. Artinya,
Fungsi kelenjar hipofisis antara lain berkaitan dengan pertumbuhan tambah tinggi. Betul, salah satu fungsinya itu. Sebab hormon hipofisis antara lain berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang panjang, akibatnya dia tambah tinggi, gitu ya. Jadi saling menghubungkan, gitu ya. Oke, sebab akibat. Oke, ini dia soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8 ini berkenaan dengan peran hormon korteks adrenal. Baik. Apabila korteks adrenal memproduksi kortisol, katanya teman-teman, dalam jumlah yang sangat besar, katanya, maka kondisi yang terjadi adalah apa? Oke, baik, berkenaan dengan korteks adrenal ini. Teman-teman, berkenaan dengan kelenjar yang kita sebut sebagai kelenjar korteks adrenal, teman-teman, dia bisa bekerja itu kan atas pengaruh dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu ACTH, gitu ya, atau nama lainnya adalah adrenocorticotropic hormone. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior untuk mempengaruhi kerja dari kelenjar adrenal, gitu ya. Nah, ACTH itu dikenal juga dengan nama adrenotropin, teman-teman, nama lainnya ya. Baik. Nah, hormon ini, teman-teman, ACTH ini dia tadi sudah disebutkan bahwa dia merangsang dan mengendalikan kelenjar korteks yang ada di dalam adrenal. Jadi adrenal itu kan ada dua bagian ya. Ada bagian korteks, ada bagian medula. Nah, bagian korteksnya ini dia kerjanya dipengaruhi oleh ACTH, gitu ya. Nantinya korteks ini kalau dipengaruhi oleh ACTH, akibatnya daerah korteks adrenal ini nanti dia mampu menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai kortisol, gitu ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jika korteks adrenal ini dia memproduksi kortisol, gitu kan ya, berarti misalkan dalam jumlah besar nih, berarti di sana ada sekresi ACTH terlebih dahulu kan ya. Nah, sebab kelenjar korteks adrenal itu dia tidak akan pernah menghasilkan kortisol sebelum disuruh oleh ACTH, gitu kan ya, yang dikeluarkan oleh hipofisis anterior. Akibatnya kalau kortisol ini meningkat, artinya ACTH di dalam tubuh seorang tersebut dia juga mengalami peningkatan, pasti itu mah ya. Sebab ACTH mempengaruhi korteks adrenal, nantinya dia menghasilkan kortisol, gitu. Jadi begini nih teman-teman. Awalnya adalah hipotalamus dia menghasilkan CRH, gitu ya. Corticotropin releasing hormone mempengaruhi kelenjar hipofisis bagian anterior, lalu hipofisis anterior menghasilkan ACTH, lalu dia merangsang adrenal bagian korteks untuk menghasilkan kortisol. Artinya kalau kortisol tinggi berarti di situ juga ada ACTH yang tinggi, gitu ya. Seperti itu hubungannya. Baik. Jadi jawabannya adalah apabila korteks adrenal memproduksi kortisol dalam jumlah besar, kondisi yang terjadi adalah tadi sudah dibahas ya, produksi ACTH meningkat, gitu ya. Jadi di situ ada ACTH yang meningkat supaya korteks adrenal menghasilkan terus kortisol, gitu ya. Oke, baik. Nomor selanjutnya adalah nomor 9, teman-teman, berkenaan dengan grafik dari kerja suatu hormon insulin katanya. Baik. Grafik berikut menunjukkan kerja insulin sintetis katanya yang dibuat berarti ya. Oke. Berdasarkan grafik di atas, insulin yang paling cepat membantu penyerapan gula adalah di sini ada aspart, ada insulin biasa, ada detemir, ada glasgin. Oke, baik. Sumbu X ini berkenaan dengan waktu dan sumbu Y ini berkenaan dengan konsentrasi insulin dalam darah. Baik. Ini kan diminta adalah insulin yang paling cepat membantu penyerapan. Berarti kalau paling cepat cari yang waktunya lebih singkat kan? Oke, baik. Kita lihat teman-teman. Nah, berkenaan dengan insulin teman-teman, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, bahwa insulin ini kan dia dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut sebagai pankreas. Perannya buat apa? Perannya adalah menurunkan kadar glukosa di dalam darah, gitu kan ya? Nah, caranya bagaimana? Dengan merubah glukosa ini menjadi glikogen. Nanti glikogennya disimpan di hati, glikogennya juga disimpan di otot. Gitu kan ya? Itu dia berkenaan dengan fungsi dari insulin. Oke, baik. Semakin tinggi konsentrasi hormon insulin, teman-teman, maka otomatis semakin cepat juga glukosa di dalam darah diturunkan. Sebab itu adalah peran dari insulin. Gitu ya, itu konsepnya.
Artinya teman-teman berdasarkan grafik tersebut, maka yang paling cepat di dalam proses penyerapan glukosa dalam darah adalah suatu hormon insulin sintetis yang disebut sebagai aspart, gitu kan ya. Yang ini sebab dia kan waktunya lebih cepat di sini, gitu ya, lebih pendek waktunya. Karena dia memiliki konsentrasi yang paling tinggi, teman-teman. Selain tinggi, ketika tinggi, maka dia lebih cepat juga menurunkan kadar glukosa dalam darah, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah aspart yang B, gitu. Gampang ini mah ya. Oke, baik. Soal nomor 10 mengenai pengaturan kadar gula dalam darah. Oke, masih berkenaan dengan insulin berarti ya. Oke, baik. Ketika kadar glukosa dalam darah naik melebihi normal katanya, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa dalam darah turun. Awas teman-teman, kan yang menurunkan kadar glukosa dalam darah apakah glukagon atau insulin? Tadi sudah dibahas ya, nanti kita bahas ulang. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen, gitu ya. Jadi perannya mengurai glikogen, lalu dia membuat jadi glukosa supaya cepat ke dalam sel. Apakah itu betul? Oke, baik, kita bahas. Yang pertama, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa jika kadar glukosa atau kadar gula dalam darah ini naik, gitu ya, maka otomatis sel-sel beta yang ada di dalam pankreas otomatis akan keluar. Siapa? Insulin. Sebab insulin dia berperan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Artinya harusnya kan insulin, gitu ya, supaya turun, gitu. Yang kedua, teman-teman, bahwa hormon insulin ini, teman-teman, dia memiliki peran penting di dalam proses penurunan atau menurunkan atau menetralkan kadar gula di dalam darah, teman-teman. Caranya bagaimana? Dengan merubah glukosa menjadi glikogen, gitu ya, yang nantinya bisa disimpan di hati ataupun di otot, gitu kan ya. Nah, ketika sudah disimpan di hati dan di otot, akibatnya kadar glukosa dalam darah kan akan kembali menjadi normal. Jadi turun kan ya, normal kembali akibatnya. Itu kan peran dari insulin ada di situ ketika kadar glukosa dalam darah naik, gitu ya. Nah, sedangkan hormon glukagon, teman-teman, yang dihasilkan oleh sel alfa pankreas ini, teman-teman, dia berperan, dia mempercepat penguraian atau perombakan glikogen di dalam sel, gitu ya, khususnya sel otot dan sel hati, untuk cepat dibentuk jadi glukosa. Jadi kapan? Ketika kadar glukosa dalam darah turun, gitu kan ya. Maka glikogen akan dipecah oleh glukagon menjadi glukosa, gitu ya, harusnya seperti itu. Nah, ini dia teman-teman perannya. Jadi ketika dalam seseorang, misalkan ketika seseorang dalam keadaan setelah makan misalkan, maka kadar glukosa dalam darah kan tinggi, gitu kan ya. Maka pankreas sel-sel betanya dia menghasilkan insulin. Insulinnya nanti bekerja, nanti menurunkan kadar glukosa dalam darah, nanti untuk dibentuk glikogen, gitu ya, di otot ataupun di hati, gitu. Nanti glikogennya makin banyak, ya otomatis nantinya dia berubah jadi jaringan adiposa, jadi lemak, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nanti lemak juga bisa bisa dipecah juga, diturunkan juga. Nah, kalau sudah turun kadar glukosanya, maka otomatis glukosa di dalam pembuluh darah akan turun, gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau setelah berolahraga, maka kadar glukosa dalam darah kan turun tuh. Maka pankreas akan sel-sel alfa di dalam sel pankreas itu dia akan melepaskan glukagon, gitu ya. Nah, glukagon yang keluar, dia akan memecah glikogen di hati dan juga di otot untuk dibentuk glukosa. Glukosanya nanti masuk ke pembuluh darah, nanti pembuluh darahnya dia naik lagi glukosanya. Gitu ya, ini dia secara singkat kalau kita lihat dari peran insulin dan glukagon di dalam proses pemecahan ataupun pembentukan glukosa. Gitu ya, oke, baik. Jadi teman-teman, jawabannya adalah yang pernyataan kedua yang benar. Yang satu kan salah, harusnya ini insulin kan ya. Nah, sedangkan pernyataan nomor 2 ini betul. Ini dia konsep nomor 3 sudah dijelaskan ya. Jadi jawabannya adalah yang D, dodol. Oke, baik. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 11 mengenai kelenjar endokrin yang mengatur kadar kalsium. Baik, ini di pertemuan pertama juga sudah kita bahas ya, namun bentuk soalnya berbeda teman-teman, gitu ya. Oke, siap.
Kelenjar endokrin yang berperan mengatur kadar kalsium dalam darah adalah, oke, kita akan lihat siapa yang berperan. Baik. Nah, hormon yang berperan di dalam mengatur kadar kalsium di dalam darah ini, teman-teman, ada dua hormon. Yang paling penting adalah yang pertama ada yang disebut kalsitonin, yang kedua ada yang disebut sebagai parathormon. Kalsitonin dan parathormon dihasilkan oleh kelenjar yang berbeda, teman-teman. Berarti kalsitonin oleh kelenjar sesuatu, sedangkan parathormon juga dihasilkan oleh kelenjar sesuatu, gitu ya. Jadi dua kelenjar menghasilkan hormon yang berbeda. Siapa kelenjarnya? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama, berbicaranya kalsitonin, teman-teman, dia berperan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Jadi ketika kalsium dalam darah terlalu tinggi, maka diturunkan oleh kalsitonin. Bagaimana cara menurunkannya? Kalsium didepositkan di tulang, atau yang kedua, usus dengan ginjal dihentikan dalam proses penyerapan kalsium. Gitu ya. Itu adalah kerja dari kalsitonin, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kebanyakan didepositkan atau disimpan kalsiumnya itu di dalam tulang. Akibatnya tulang seseorang menjadi lebih kuat. Gitu ya. Oke, sedangkan parathormon, teman-teman, dia meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Artinya kapan? Ketika kadar kalsium dalam darah turun, maka akan keluar parathormon. Perannya apa? Kebalikan dari kalsitonin. Dia akan merombak kalsium di dalam tulang, penyerapan kalsium di usus dan di ginjal. Akibatnya kalsium menjadi meningkat lagi di dalam darah. Gitu ya. Perannya dia antagonis tentunya. Berarti dua-duanya memang berperan di dalam proses pengaturan kadar kalsium dalam darah. Gitu ya. Oke, sip. Tapi yang berperan aktif itu dia adalah si kalsitonin, supaya menurunkan gitu ya kadar kalsium. Dia kan nggak boleh tinggi juga gitu ya. Jadi diatur pengaturan kadar kalsium dalam darahnya. Oke, baik. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Prosesnya yang terjadi di dalam tubuh kita, misalkan ketika dalam keadaan kalsium terlalu tinggi, misalkan gitu ya. Ini teman-teman, kita berbicaranya dua hormon yang berbeda. Misalkan di dalam darah, misalkan kalsiumnya itu dia tinggi, misalkan ini. Maka ketika kalsium tinggi, maka tiroid, teman-teman, kelenjar tiroid akan menghasilkan kalsitonin, gitu ya. Untuk menurunkan apa? Menurunkan kadar kalsium, akibatnya menjadi normal lagi. Tapi kebalikannya, ketika misalkan kadar kalsiumnya rendah di dalam darah, teman-teman, maka yang akan berperan adalah kelenjar paratiroid. Yang ini dia. Kelenjar paratiroid, dia akan menghasilkan PTH atau parathormon. Parathormon, nanti apa yang akan terjadi? Parathormon dia selanjutnya dia akan meningkatkan kembali kadar kalsium di dalam darah dengan cara dia merombak sel-sel tulang oleh osteoklas. Jadi dirombak tulangnya menghasilkan kalsium. Kalsiumnya masuk lagi ke dalam darah, normal lagi. Gitu ya. Jadi kelenjarnya adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid gitu ya, yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi jawabannya adalah yang A gitu, teman-teman ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, itu saja teman-teman soal nomor berapa tadi? Nomor 11 berarti ya. Nomor 11 ini adalah soal terakhir di pertemuan kedua mengenai sistem endokrin. Saya ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Banyak soal-soal UTBK yang telah kita bahas guna persiapan teman-teman di UTBK ataupun SBMPTN tahun ini. Silakan bisa memanfaatkannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.